Bapak, Ibu, pernah terbangun 2, 3, bahkan 5 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil? Dan setiap kali kembali ke tempat tidur, rasanya tubuh belum benar-benar istirahat. Pagi hari kepala berat, badan lemas, emosi mudah naik? Kalau iya, tolong jangan skip video ini. Karena yang akan saya jelaskan bisa membantu mengurangi keluhan sering kencing malam, bahkan mulai terasa perubahannya dalam 1 hari saja, khusus usia 40-50 tahun ke atas. Dan di akhir video, saya akan membagikan satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tapi justru paling menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Fauzan. Di channel ini, kita membahas kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa menakut-nakuti, tapi tetap berdasarkan ilmu medis yang akurat. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe agar semakin banyak usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas yang bisa mendapatkan informasi kesehatan yang benar. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa terhindar dari komplikasi. Sering kencing malam, atau dalam istilah medis disebut nokturia, bukan sekadar hal biasa, terutama jika terjadi lebih dari 2 kali setiap malam. Pada usia 40-50 tahun ke atas, kondisi ini bisa menjadi tanda perubahan pada tubuh yang tidak boleh diabaikan. Bisa karena pembesaran prostat pada pria, penurunan hormon, gangguan kandung kemih, resistensi insulin, bahkan gangguan jantung ringan yang belum terdeteksi. Dan yang sering terjadi bukan hanya masalah di kandung kemih, tapi kombinasi antara gaya hidup, metabolisme, dan kebiasaan yang tidak disadari. Yang mengejutkan, banyak pasien saya sebenarnya tidak punya penyakit berat, tapi mereka tetap terbangun berkali-kali setiap malam. Dan setelah saya evaluasi, penyebabnya bukan di obat, bukan di usia, tapi di satu kebiasaan sederhana yang hampir semua orang lakukan setiap hari. Nanti saya jelaskan di bagian ketiga. Kabar gembiranya, sering kencing malam pada usia 40-50 tahun dalam banyak kasus bisa diperbaiki, bahkan tanpa obat keras. Asalkan tahu caranya dan dilakukan dengan konsisten. Dan beberapa perubahan bisa mulai terasa dalam 24 jam pertama. Sekarang, mari kita pahami dulu kenapa tubuh kita berubah setelah usia 40 tahun dan kenapa malam hari menjadi waktu paling sibuk untuk kandung kemih. Bagian 2. Setelah usia 40 tahun, tubuh kita mengalami penurunan hormon secara perlahan. Pada pria, hormon testosteron mulai menurun sekitar 1% setiap tahun. Pada wanita, terutama menjelang menopause, hormon estrogen juga mengalami penurunan signifikan. Hormon-hormon ini ternyata berperan dalam menjaga elastisitas kandung kemih dan mengontrol produksi urin di malam hari. Normalnya, tubuh memproduksi hormon antidiuretik atau ADH lebih banyak saat malam. Hormon ini berfungsi mengurangi produksi urin, supaya kita bisa tidur nyenyak tanpa sering ke kamar mandi. Tapi pada usia 40-50 tahun ke atas, produksi hormon ini bisa menurun. Hasilnya, urin tetap diproduksi dalam jumlah besar meski kita sedang tidur. Faktor kedua, prostat dan kandung kemih. Pada pria, pembesaran prostat jinak atau BPH sering menjadi penyebab utama. Prostat yang membesar menekan saluran kemih, sehingga kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong. Akibatnya, sedikit saja urin terkumpul, sudah terasa ingin buang air kecil. Dan ini yang sering tidak disadari. Gula darah yang mulai naik meski belum diabetes. Gula darah tinggi membuat ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan gula melalui urin. Itulah sebabnya, sering kencing malam bisa menjadi tanda awal prediabetes. Faktor keempat, kebiasaan sepele. Sekarang, kita masuk ke kebiasaan yang sering diremehkan. Minum terlalu banyak setelah jam 7 malam, termasuk teh, kopi, bahkan air putih berlebihan. Air memang sehat, tapi waktu minumnya menentukan kualitas tidur Anda. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan mulai malam ini agar frekuensi kencing malam mulai berkurang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. 6 hal baik yang bisa langsung Anda lakukan mulai malam ini.
Dan jika dilakukan dengan benar, sebagian orang sudah merasakan perbedaan dalam 24 jam pertama. 1. Atur waktu minum, bukan mengurangi minum. Yang pertama, bukan berhenti minum, tapi mengatur waktunya. Kebutuhan cairan harian tetap harus terpenuhi, sekitar 30 ml per kilogram berat badan per hari. Namun, 70-80% kebutuhan cairan itu sebaiknya dipenuhi sebelum pukul 6 sore. Setelah pukul 7 malam, cukup minum seperlunya saja. Ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. 2. Hindari 4 minuman pemicu setelah jam 5 sore. Ada 4 jenis minuman yang memperparah nokturia. 1. Kopi. 2. Teh. 3. Minuman bersoda. 4. Minuman manis. Kafein bersifat diuretik, artinya meningkatkan produksi urin. Serius, gula berlebihan meningkatkan osmolaritas darah. Ginjal dipaksa membuangnya melalui urin. Dan inilah kenapa banyak orang usia 40-50 tahun merasa tidak minum banyak, tapi tetap sering ke kamar mandi. 3. Latihan kandung kemih 3 menit sebelum tidur. Ini jarang diajarkan, tapi sangat efektif. Sebelum tidur, kosongkan kandung kemih. Kemudian, tunggu 3 menit. Jika terasa ingin buang air kecil lagi, tahan perlahan selama 30 hingga 60 detik sambil tarik nafas dalam. Ini melatih reseptor saraf kandung kemih agar tidak terlalu sensitif terhadap volume kecil. Dalam beberapa hari, refleks ingin kencing cepat akan berkurang. 4. Kurangi garam saat makan malam. Garam berlebihan membuat tubuh menahan cairan. Cairan ini akan dilepaskan saat Anda berbaring. Itulah sebabnya, kaki yang siang hari sedikit bengkak, malam hari cairannya kembali ke sirkulasi dan berakhir di ginjal. Hasilnya, produksi urin meningkat saat tidur. Kurangi makanan asin, terutama setelah sore hari. 5. Angkat kaki 20 menit sebelum tidur. Ini trik sederhana yang sering saya sarankan di klinik. Berbaringlah dan posisikan kaki sedikit lebih tinggi dari jantung selama 15-20 menit. Tujuannya, agar cairan yang menumpuk di tungkai kembali ke sirkulasi sebelum Anda tidur. Dengan begitu, ginjal sudah menyelesaikan tugasnya sebelum malam terlalu larut. 6. Cek gula darah dan tekanan darah secara berkala. Ini yang paling penting. Sering kencing malam bisa menjadi tanda awal prediabetes. Menurut data medis, kadar gula darah puasa normal adalah di bawah 100 mg per desiliter. Jika 100-125 mg per desiliter, itu sudah masuk kategori prediabetes. Dan salah satu gejala awalnya adalah peningkatan frekuensi buang air kecil. Semakin cepat diketahui, semakin mudah dikendalikan. Kunci besar yang jarang disadari. Dari 6 hal tadi, ada satu benang merah, yaitu tubuh Anda sebenarnya masih bisa beradaptasi. Sering kencing malam bukan takdir usia. Itu sinyal. Solusi inti di akhir bagian 3. Mulai malam ini, lakukan 3 hal inti. Atur cairan sebelum jam 6 sore. Hindari kafein dan gula setelah jam 5 sore. Kosongkan kandung kemih dengan teknik jeda 3 menit sebelum tidur. Jeda, suara lebih lembut. Lakukan konsisten 3 hari. Meyakinkan, banyak pasien saya merasakan frekuensi bangun malam berkurang dari 4 kali menjadi 1-2 kali saja. Dan supaya Anda semakin yakin, saya ingin bercerita tentang seorang pasien yang datang ke klinik saya 1 bulan yang lalu. Sekarang, saya ingin bercerita. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang seorang pasien ke klinik saya. Sebut saja Pak A. Usianya 70 tahun. Pak A datang dengan wajah lelah. Beliau berkata, "Dok, saya tiap malam bisa bangun 5-6 kali. Tidurnya terputus-putus. Pagi hari pusing, siang mengantuk, emosi mudah tersinggung.
Anaknya bahkan khawatir karena beliau hampir jatuh di kamar mandi saat malam. Saya mulai dengan anamnesis lengkap. Frekuensi kencing malam lebih dari 4 kali. Aliran urin melemah, ada rasa tidak lampias, tidak ada nyeri hebat, tidak ada demam. Kemudian saya lakukan pemeriksaan fisik. Tekanan darah beliau 150/90 mm Hg. Gula darah puasa 118 mg per desiliter. Itu sudah masuk kategori prediabetes. PSA, prostate specific antigen, masih dalam batas normal untuk usia beliau. USG menunjukkan pembesaran prostat ringan, sekitar 35 gram. Artinya, tidak ada kanker. Tapi ada kombinasi 3 faktor. Pembesaran prostat jinak, prediabetes ringan, kebiasaan minum teh manis setiap malam sebelum tidur. Dan ini sesuai dengan data medis. Menurut International Continence Society, nokturia pada usia lanjut paling sering disebabkan oleh kombinasi produksi urin malam berlebih dan gangguan pengosongan kandung kemih. Bukan hanya satu penyebab tunggal. Pendekatan yang saya lakukan. Saya tidak langsung memberi obat keras. Saya mulai dari perubahan kebiasaan. Saya minta beliau menghentikan teh manis setelah jam 5 sore. Saya ajarkan teknik jeda 3 menit sebelum tidur. Saya sarankan angkat kaki 20 menit sebelum tidur. Saya atur pola makan untuk menstabilkan gula darah. Obat prostat dosis ringan hanya sebagai pendukung. Hasilnya, 1 minggu pertama, frekuensi bangun malam turun dari 5-6 kali menjadi 3 kali. Minggu kedua, menjadi 2 kali. Dan minggu keempat, rata-rata hanya 1 kali. Beliau berkata kepada saya, "Dok, saya merasa seperti 10 tahun lebih muda." Pelajaran penting dari kasus ini. Sering kencing malam, jarang berdiri sendiri. Itu adalah kombinasi metabolisme, hormon, kebiasaan, dan usia. Dan kabar baiknya, sebagian besar kasus bisa diperbaiki tanpa tindakan besar. Sekarang, di bagian terakhir, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Kenapa jangan menunggu sampai usia 70 untuk mulai peduli? Bapak, Ibu, dari cerita Pak A tadi, ada satu pelajaran besar. Beliau mulai berubah bukan karena sudah parah, tapi karena beliau sadar kualitas hidupnya menurun. Kenapa jangan menunggu sampai usia 70? Sering kencing malam pada usia 40-50 tahun adalah sinyal dini. Sinyal bahwa metabolisme mulai berubah. Sinyal bahwa hormon mulai menurun. Sinyal bahwa tubuh tidak lagi sekuat usia 30. Dan justru di usia inilah perubahan paling efektif bisa dilakukan. Secara fisiologis, setelah usia 40 tahun, produksi hormon antidiuretik malam hari menurun. Kapasitas kandung kemih berkurang sekitar 10-15%. Risiko pembesaran prostat pada pria meningkat hingga 50% di atas usia 50 tahun. Risiko prediabetes meningkat signifikan akibat resistensi insulin. Artinya, sering bangun malam bukan kebetulan. Itu pola biologis. Bahaya jika diabaikan. Kurang tidur kronis bukan hal ringan. Kurang dari 6 jam tidur per malam dalam jangka panjang meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan penurunan daya ingat. Pada usia lanjut, bangun malam juga meningkatkan risiko jatuh. Dan jatuh pada usia 60 ke atas bisa berakibat fatal. Tapi sekali lagi, kabar baiknya. Kabar baiknya, Anda tidak harus menunggu parah. Mulai malam ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Atur waktu minum. Hindari kafein dan gula malam hari. Kurangi garam saat makan malam. Latih kandung kemih. Angkat kaki sebelum tidur. Dan cek gula darah secara berkala.
Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Beri kesempatan dan beri pola yang benar. Pesan pribadi dari Dr. Fauzan. Saya sebagai dokter, tidak ingin Anda hanya bergantung pada obat. Saya ingin Anda paham tubuh Anda. Karena ketika Anda paham, Anda punya kendali. Sering kencing malam bukan takdir. Itu peringatan lembut agar kita mulai peduli. Sekarang saya ingin tahu, berapa kali Anda bangun malam untuk buang air kecil? Tulis di kolom komentar. Sertakan juga nama Anda dan Anda berasal dari kota mana. Saya baca satu persatu. Jangan lupa like dan subscribe, agar semakin banyak usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas yang bisa tidur lebih nyenyak, tanpa bolak-balik ke kamar mandi. Saya Dr. Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat tidur lebih nyenyak malam ini.